mengetahui di mana letak potensi anak kita, apakah di bagian IPA atau di bagian IPS-nya gitu. Jadi rapor itu bisa menjadi acuan atau tempat evaluasi ananda kita mana mata pelajaran yang memang dia senangi gitu. Jadi bukan hanya kita mendapatkan nilai rapor terus kita lihat nilainya enggak ya, tetapi kita lihat lagi, berarti dari sini kita tahu kalau ananda kita ini berpotensi dia di bidang IPA atau dia ternyata lebih berpotensi dia di bidang IPS, sehingga nanti ketika pemilihan penjurusan maka dia bisa memantapkan jurusannya. Lalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di mana sekolah kita ini Bapak Ibu menyediakan yang namanya ekskul. Nah, di sana anak-anak bisa mengembangkan lagi atau memantapkan lagi bakat dan minat yang dia miliki. Nah, kalau misalnya dia tidak ada les di luar sana, dia bisa mengikuti ekskul yang sudah difasilitasi oleh pihak sekolah. Nah, yang terakhir adalah berkonsultasi dengan guru BK. Nah, kita sudah memberikan beberapa kali survei. Setelah itu dari hasil survei itu kita memanggil anandanya atau bisa kami memanggil orang tuanya. Jadi ada beberapa kelas yang sudah dipanggil orang tuanya dan ananda terkait dengan konsultasi terkait dengan penjurusan atau pemilihan penjurusan ini. Jadi kita tidak sembarangan memanggil anak, tapi kita lihat dari hasil surveinya, lalu kita panggil lagi anaknya. Nah, itulah dari konsultasi dengan guru BK. Nah, lanjut kita ke pentingnya memilih jurusan. Nah, kenapa sih Bapak Ibu dipanggil lagi ke sini terkait dengan pemilihan jurusan? Nah, kita untuk pemilihan jurusan ini tidak mau main-main ya Bapak Ibu ya. Tentu kita akan memberikan atau memfasilitasi terhadap anak-anak supaya dia bisa memaksimalkan potensinya di kelas yang dia mau gitu. Jadi makanya di sini kita buka kelas tentang pentingnya memilih jurusan. Nah, ini ada beberapa langkah pentingnya memilih jurusan itu. Yang pertama ada menentukan arah belajar. Nah, ananda kita ini yang saya lihat Bapak Ibu di usianya yang sekarang ini kan ibaratnya ananda kita kadang ikut teman-temannya, ya kan? Terus juga arah belajarnya dia tidak tahu mau kemana, atau kadang dia cuma duduk belajar, ya udah sekedar belajar aja, tetapi dia nggak tahu nih dia belajar itu untuk apa atau arahnya kemana gitu. Makanya di sini kita harus menentukan arah belajar dia itu kemana sih gitu. Ya kan kita kadang orang tua, kamu duduk di kelas 10 nanti mau kelas 11-nya mau jurusan apa nak? Dan kita kadang orang tua di rumah selalu bertanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kadang ada anaknya yang jawab, nggak ada mah mau belajar aja. Ini kan untuk belajar kan? Atau nanti setelah SMA mau kerja aja. Nah kan kebanyakan anak-anak masih galau tentang arah tujuannya dia itu sebenarnya mau kemana. Makanya di sini peran kita adalah untuk saling mendukung anak kita kemana arah harusnya yang dipilih oleh anak dan kita gitu. Jadi kita harus tahu mana arah belajarnya gitu. Nah, jadi berarti kita duduk di kelas 10, otomatis kelas 11 kita harus memilih penjurusan yang memang sesuai dengan potensi yang kita miliki gitu. Lalu ada mempersiapkan pendidikan lanjutan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tentu ketika Bapak Ibu memilih SMA Negeri 4 Pekanbaru ini sebagai sekolah ananda, berarti otomatis akan ada karir selanjutnya, betul nggak? Betul ya. Nah, ada karir selanjutnya, otomatis kita mempersiapkan pendidikan lanjutannya. Entah itu nanti dia kuliah, atau dia nanti arahnya mau ke angkatan, atau mau ke akpol gitu. Lalu mendukung cita-cita dan karir. Nah, kita sebagai guru dan sebagai orang tua, ya tugas kita adalah mendukung cita-cita anak kita. Itu seperti yang saya bilang tadi, tentu kita sebagai orang tua terkadang hanya bisa memfasilitasi atau mendukung dengan mungkin memasukkan dia ke kelompok belajar biar lebih maksimal lagi tentang pembelajarannya di sekolah maupun di rumah. Lalu yang terakhir ada meningkatkan motivasi belajar. Seperti yang kita lihat Bapak Ibu, anak-anak kita ini di usia yang sekarang, apalagi ditambah dengan
gadget, itu motivasi belajarnya pasti kurang, ya kan? Nah, bukan pasti, tapi sudah sangat kurang motivasi belajarnya. Kadang di sekolah sudah full belajar, tapi di rumah nggak sempat lagi pegang buku, nah, main handphone atau main gadget atau main keluar. Nah, jadi sehingga motivasi belajarnya itu kurang. Lalu tugas kita sebagai orang tua apa? Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah selalu mensupport dan memotivasi anak kita di rumah. Gitu. Benar nggak? Nah, kita kan yang namanya orang tua pasti selalu memotivasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah makanya kita harus lebih meningkatkan lagi motivasi belajar anak kita. Nah, di sini ada langkah-langkah memilih jurusan. Nah, ada langkah-langkah pemilihan jurusannya nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah mengenali diri sendiri. Nah, di awal tadi saya udah bilang ada yang namanya kita tes bakat minat atau tes psikotes. Gunanya apa? Ya inilah salah satunya, mengenali diri sendiri. Terkadang anak-anak ini kan dia nggak tahu diri dia itu sebenarnya seperti apa, ya kan? Sehingga kan kita ajaklah dia untuk mencoba tes bakat minat di luar sana. Nah, sehingga dia bisa tahu sebenarnya potensi dia itu besarnya di mana, bakatnya di mana. Nah, paling tidak dia tahu atau dia sadar tentang dirinya sendiri gitu. Kalau dia tidak paham diri dia, apa yang dia mau ngambil jurusan pun nanti dia pasti akan bingung. Itu satu. Yang kedua, pasti nanti akan ikut-ikutan temannya, sehingga dia nggak tahu potensi dia ini sebenarnya ada di mana gitu. Makanya itulah pentingnya untuk mengenali diri sendiri. Lalu yang kedua ada mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini dalam artian apa Bapak Ibu? Nah, contohnya kita di sini membuka beberapa kelas, ya kan? Mapel pilihannya sudah ada. Maka cari guru BK-nya, cari informasi. Ini kalau ngambil kelas ini nanti perginya kemana sih Bu? Ini nanti kerjanya apa sih Bu kalau saya ngambil kelas ini? Nah, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan ikut-ikutan teman gitu. Kalau misalnya kita udah mengumpulkan informasi, oh ternyata kalau aku masuk kelas ini perginya ke sini nih, sedangkan aku nggak mau. Misalnya mau ngambil teknik, ya kan? Dia ternyata temannya ikut ngambil sosial. Oh nggak bisa aku di sosial ini, berarti aku harus ngambilnya kelas yang teknik, gitu ya. Lalu ada lagi berkonsultasi dengan guru BK dan orang tua. Sama tadi penyampaian dengan mengumpulkan informasi, lagi-lagi kita harus berkonsultasi dengan guru BK atau orang tua. Lalu ada mempertimbangkan prospek masa depan. Nah ini dia tadi. Kalau seandainya Ananda mau ambil kelas IPA, nah itu nanti prospek kedepannya apa? Kuliahnya apa? Nah mau ambil akmil kah? Ambil akpol kah? Nah itu harus jelas. Jangan nanti udah kelas 12 kita nggak tahu arahnya kemana. Kebanyakan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi perencanaannya itu tidak matang atau kurang matang gitu. Makanya dari kelas 10 ini ya kita harus mematangkan lagi anak ini maunya kemana. Jadi 2 tahun itu dia belajar di kelas gak sia-sia dia belajar. Jadi ada ilmu yang bisa dia dapatkan. Lalu yang terakhir adalah menentukan pilihan dengan yakin. Nah setelah semuanya dilakukannya, otomatis dia sudah mantap nih dengan pilihannya gitu, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah kalau sudah mantap, masuk dia ke kelas yang dia pilih, nah pasti dengan enteng dia belajar di kelas 11-nya nanti. Nah faktor-faktor pemilihan jurusan. Nah biasanya kita memilih jurusan itu dari mana aja sih Bu? Nah yang pertama itu ada hasil tes psikotesnya, ada dari nilai akademiknya, dan dari bakat dan minat. Nah lagi-lagi kita kembali lihat juga dari nilai akademiknya atau nilai pendukungnya gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini kita ada membuka beberapa kelas, boleh Bapak Ibu lihat. Nah kalau ini kelas medik murni. Nah kalau dulu namanya IPA ya, IPA IPS. Dulu cuma ada 2 ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang ada 4 dia. Ada medik murni, ini namanya medik murni, tetapi dia mempelajari semua IPA. Nah, kemana aja dia bisa pergi? Nah, yang pertama ada dia bisa ke kedokteran, bisa ke farmasi, bisa ke kesehatan,
kesehatan, bisa ke teknik, ada teknik kimia, teknik sipil, kehutanan, kelautan. Dia bisa ambil apa saja, bisa ke ranah teknik atau ke ranah kesehatan. Itulah kalau dia ngambil medik murni. Ini hanya beberapa aja ya Bapak Ibu yang tidak saya tampilkan. Nah, lanjut kelas kedua, ada kimia, biologi, MTK lanjut, dan bahasa Jepang. Kalau saya bilang ini kelas ranah kesehatan. Nah, ranah teknik gimana Bu? Anak teknik gak bisa ngambil kelas ini. Kenapa? Karena tidak ada nilai fisikanya. Biasanya kalau teknik itu tonggak utamanya itu ada di fisika. Jadi dia bisa ke kedokteran, farmasi, terus bisa ke sastra Jepang, pendidikan bahasa Jepang, dan kehutanan. Lanjut kita ke kelas ketiga. Nah, ini kelas NG murni. Nah, kemana aja Bu? Kalau saya ngambil itu, nah bisa ke teknik kimia, teknik perminyakan, pertambangan, informatika, dan ada ilmu murni. Ilmu murni ini contohnya seperti ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu matematika. Lanjut kita ke kelas NG campuran. Nah, NG campuran ini dia belajar hanya 2 IPA saja, yaitu MTK lanjut dan fisika. Nah, selanjutnya dicampur dengan ekonomi dan bahasa Inggris. Nah, kemana aja itu Bu larinya? Nah, Ibu bisa lihat di sini, dia bisa ke teknik sipil, ilmu matematika, akuntansi, ekonomi, manajemen, dan sastra Inggris. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi ya Bapak Ibu, tapi hanya sedikit yang saya tampilkan. Nah, ini yang terakhir ini kelas IPS. Kalau zaman kita dulu. Nah, kalau sekarang